nama saya Amsia. Saya pekerja migran dari Malaysia. Saya bekerja sebagai baby sister di sana. Pada tahun 2017, awal mulanya hanya sekadar hobi. Kemudian hobi itu diminati oleh teman-teman, saudara. Kemudian berkembanglah yang awal mulanya tadinya hanya membuat tas, kemudian berkembang membuat tali pot gantung, kemudian membuat hiasan-hiasan dinding. Kemudian yang awalnya berbahan dasar talikur kemudian berkembang di tahun 2021 itu berpindah ke benang katun. Karena kenapa berpindah ke benang katun? Karena benang katun itu harga jualnya lebih tinggi. Deswakaf adalah sebuah usaha yang berfokus kepada kerajinan. Kemudian Deswakaf sendiri mempunyai 3 teknik yang yaitu pertama tali temali, kedua hand buket dan hantaran, dan yang ketiga anyaman. Deswakaf itu mulai dari tahun 2017 itu yang awalnya hanya membuat tas, kemudian di tahun 2018 kita mengikuti pameran dengan berinovasi membuat tali pot gantung, kemudian hiasan dinding, kemudian sampai ke home decor dan souvenir. Awal mula usaha di tahun 2017 itu modalnya hanya 1 kilo tali, kemudian 1 lusin ring, itu cuma 300.000 itu awal mulanya. Kemudian berkembang karena banyaknya pesanan-pesanan yang datang, akhirnya bertambah. Kemudian kita berinovasi, jadi tidak membuat tas saja, tetapi sesuai dengan permintaan. Ada yang minta hiasan dinding, kemudian taplak meja, kemudian hiasan gantung, tali pot gantung, dan lain-lain. Motivasi saya untuk memulai usaha ini yang pertama supaya saya bisa memberdayakan masyarakat sekitar sini, terutama ibu-ibu, tidak hanya berpangku kepada suaminya. Dengan sendirinya kita bisa menghasilkan, membantu perekonomian suami. Tantangannya di luar sana banyak produk yang sama dengan menjual harga yang lebih murah ya. Kemudian solusinya kita beli bahan yang lebih banyak supaya cost-nya lebih kecil gitu. Kalau kita beli bahan itu lebih banyak, karena kalau kita bahannya hanya beli sedikit, itu cost-nya lebih besar. Tapi kalau kita beli bahan yang lebih banyak, itu cost-nya akan lebih kecil, sehingga kita bisa harga bisa agak diturunkan. Jadi kita bisa menyaingi pasar. Promosi yang digunakan kebanyakan kita menggunakan reseller. Jadi ibaratnya dengan reseller, kemudian kita coba di kafe-kafe sebagai hiasan atau di tempat-tempat foto, karena seperti wall hanging gitu kan, itu cocok ya buat di tempat foto-foto di kafe-kafe begitu. Jadi itu atau di hotel-hotel. Pencapaian saya yang tertinggi yaitu saya merasa sangat senang atau sangat puas ketika ilmu yang sedikit yang saya punya itu bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Ketika mereka bisa bisa membuat satu produk, kemudian menjualnya, dan kemudian menjadi mata pencahariannya, itu membuat saya merasa senang. Jadi ibaratnya apa yang saya berikan, sedikit ilmu yang saya berikan menjadi manfaat untuk masyarakat sekitar.
kunci sukses usaha itu yaitu kita berusaha aja. Artinya kita memulai aja. Jadi jangan pernah merasa setelah apa yang kita buat itu nanti kita berpikir nanti siapa yang akan beli atau siapa yang mau nanti tidak laku. Kita memikirkan resiko-resiko itu. Tetapi yang terpenting adalah berusaha, karena dengan kita berusaha insya Allah semua akan terbuka gitu. Dan yang utama adalah cintai pekerjaan kita, karena ketika kita mencintai pekerjaan kita itu akan terbuka semuanya gitu. Kalau pengembangan usaha lebih kepada pemberdayaannya gitu, maksudnya saya mencoba membuka peluang usaha untuk ibu-ibu yang di kampung-kampung atau anak-anak muda yang di pesantren-pesantren, yatim piatu, bahkan yang putus sekolah, agar mereka mempunyai skill kerajinan ini sehingga mereka tidak bergantung kepada orang lain, mereka punya usaha sendiri. Jumlah karyawan kita yang tetap itu ada 5 orang. Kemudian yang tidak tetap itu seperti tukang jahit, itu kan kita tidak di sini gitu ya, tidak di workshop kita, tapi dia tetap bekerja di rumahnya. Kebanyakan kita karyawan lepas ya. Karyawan lepas itu ada sekitar 20 orang. Mereka bawa bahan dari kita, kemudian mereka buat di rumah, nanti mereka setorkan ke kita untuk kita bantu di penjualan. Deswakaf bekerja sama terutama dengan KP2MI di bidang pemberdayaan, kemudian juga dengan Disnaker, Distin Koperindak Kota Serang, kemudian dengan Dinas Pariwisata, kemudian dengan Dinas Sosial. Terutama sih ketika kita sudah banyak melakukan pemberdayaan ya, artinya pelatihan, kita butuh pemasarannya gitu kan. Artinya satu instansi yang konsen untuk membantu peningkatan penjualan kita. Untuk pengembangan usaha saat ini kita masih membutuhkan peralatan, yaitu berupa mesin jahit, karena mesin jahit masih di karyawan lepas kami gitu, belum ada di workshop kami gitu. Saya sangat bersedia untuk menjadi pembimbing atau mendampingi purna-purna PMI yang berada di seluruh Indonesia untuk membuka peluang usaha baru di bidang kerajinan. Untuk semuanya, khususnya warga Banten, Kota Serang dan sekitarnya, kami Deswakaf membuka peluang untuk pesantren yang memiliki anak didik yatim piatu untuk diajari sampai bisa dengan teknik tali temali secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Sobat migran yang mau berangkat keluar atau yang sedang menetap, yang ingin berusaha atau ingin membuka usaha sendiri, saya siap membantu dengan penuh hati sampai menjadikan sebuah produk di bidang kerajinan. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Yakin kita pasti bisa. Jangan pernah berpikir siapa yang akan membeli produk kita, karena biar Allah yang membuka hati para pembeli untuk membeli produk-produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.